materi yang keempat, yaitu ngebuat sign in screen di Figma ya. Jadi selain kita ngebuat page baru nih atau sign in screen, kita bisa belajar juga nih tools-toolsnya yang bakal kita gunain buat kedepannya gitu. Nah, kemarin kita udah sempet buat onboarding nih, tapi ada typography yang menurut gua nih perlu kita perlebar lagi size-nya, jadi dia ada white space-nya nih, nggak terlalu numpuk gitu. Jadi ini kita klik aja, kita klik tiga-tiganya. Kemudian kita kasih spacing awalnya kan 21 ya, ini kita kasih tambahan 4 mungkin jadi 25. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau emang kalian ngerasa ada satu typography atau satu wording atau copywriting kalian yang terlalu sesak kayak tadi gitu ya, tinggal ditambah aja spacingnya, jadi biar nggak terlalu sesak gitu. Oke, nah kita udah bahas yang onboarding, selanjutnya bahas yang poin nomor 4. Nah, di sini sebenarnya gue udah nyiapin color palette, yaitu dari hitam, biru, kemudian grey, terus ada grey tapi yang lebih tebal ya, kemudian ada biru tua nih gitu. Nah, di color palette sama dua icon ini kita bakal ngebuat page sign in screen, yaitu pertama kita buat page-nya dulu ya, kita buat artboard-nya dulu, namanya membuat sign in. Oke, nah kalau misalnya di draft kalian itu tim project, itu cuma kalau kita pakai tim project gratis, kita cuma bisa bikin 3 page atau 3 artboard di sidebar ini. Jadi kalau emang kalian masih tim project, ganti aja ke draft. Kalau draft nih unlimited gitu. Oke, nah kalau udah membuat artboardnya ini, membuat sign in, kita bikin frame-nya sama kayak kemarin. Kita bikin frame, kita pilih iPhone 8. Terus kalau sign in tuh biasanya mungkin kita bisa tambah teks ya, tekan T biasa, klik, kemudian kalian ketik misalnya itu selamat datang. Mungkin bisa ditebalin ya, kita pakai fontnya Poppins, coba Poppins, kemudian spacingnya kita auto pakai font size-nya 16. Oke, terus kita taruh di frame, kita buat dia center pakai align horizontal center. Oke, terus selanjutnya kita butuh apa nih? Kita butuh teks yang dikasih fill gitu, jadi kita butuh text fill. Mungkin pertama kita bikin dulu nih teksnya. Biasa tekan T, kemudian klik buat login, buat email, karena kan sign in pasti kita perlu email sama password gitu kan. Jadi kita masukin email, terus yang kedua kita bikin password. Nah, pada email kita buat fieldnya rectangle ya, atau frame juga boleh, tapi buat sementara sih rectangle dulu aja. Kita tarik nih, klik R, kita tarik, kemudian kita kasih dia tingginya 48. Nah, untuk lebarnya kita mau bikin spacingnya, margin kiri dan kanan antara frame ini tuh 15 ya, kita mau ganjil nih. Nah, jadi gimana kalau misalnya kalian ngukur kan capek nih, kayak ini udah 15 nih kirinya, terus kalian harus nyamain lagi nih ke kanannya 15. Itu agak lama ya, butuh waktu. Jadi biar cepat bisa kalian lihat di sini pada W ini. Jadi kalian ketik dulu iPhone 8 nih width-nya berapa? 375. Kalau width-nya 375 kalau misalnya mau dibuat kiri kanannya 15, kiri kanannya ditambah aja. Kirinya 15, kanannya 15, 15 ditambah 15 itu 30 gitu ya. Jadi klik dulu rectangle-nya, kemudian tadi kan kita udah ngitung ya, kirinya 15, kanannya 15, 15 ditambah 15, 30. Jadi klik
rectangle-nya, kemudian klik di W, 375 dikurang 30. Nah, ini udah pas nih, jadi ukurannya 345 gitu. Biar kiri kanannya sama. Oke, coba kita geser lagi nih, kita taruh ke email, kita kasih dia size, marginnya itu 11. Oke, nah terus di sini fill-nya kita putihin aja, kita pakainya stroke. Nah, warna stroke-nya kita ini aja nih, kita klik A-nya, kemudian kita kasih warna yang udah kita siapin. Nah, mungkin kalau nanti yang mau warna ini bisa gua kasih di deskripsi video ya. Gitu. Kita klik stroke-nya, terus kita eyedropping ke sini ya. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah 11. Kemudian passwordnya kita kasih dia margin ke atas 15. Kemudian ini tarik aja. Nah, gitu ya. Nah, terus jangan lupa nih masing-masing di grup antara email dan field dan password dan field. Tapi sebelum di grup kita, nah ini kalau kayak gini kan masih ada yang kurang nih. Kita butuh apa nih? Kita butuh placeholder untuk menandakan bahwa si user bisa ketiknya di sini loh. Gitu. Jadi kita buat teks lagi, kita buat masukkan email Anda. Ini untuk placeholder, kita bikin aja dia reguler. Kita bikin 14. Oh ya, ini kita bikin 14 ya guys. Nanti dirubah aja 14. Kemudian kita atur marginnya lagi jadi 11. Ini marginnya 11. Kemudian ini dikatasin di blok, kita kasih margin 15. Nah, kemudian teks ini akan kita masukkan ke dalam field ini buat jadi placeholder. Itu kita kasih margin kirinya 11. Di sini juga. Kalau di sini kita ganti ya jadi password. Kemudian kita ganti color palette-nya biar nggak sama nih sama palette yang atas. Kalau placeholder biasanya kita kasih ini nggak apa-apa sih. Placeholder-nya kita kasih gray yang agak tua aja, tapi kita bikin light. Nah, oke. Nah, sekarang kita blok satu-satu nih, email dan text field beserta placeholder-nya kita blok dan kita grouping. Command G, kemudian password, terus field dan placeholder-nya kita blok dan kita grouping juga. Lalu dua-duanya bisa kita grouping juga nih. Nah, gitu ya. Jadi kedua komponen ini bisa kita satuin. Kita masukin aja tinggal sekarang. Sekarang kita masukin. Oke, kita atur dulu. Mungkin kita kasih ukuran marginnya bisa 40. Nah, ini masih kurang enak nih dilihat ini karena masih terlalu tebal kan. Mungkin kita bisa ganti jadi regular. Fill-nya, warnanya kita bisa pakai yang abu-abu tua. Yang ini ya. Nah, tuh. Oke. Nah, sekarang apalagi nih yang dibutuhin buat menunjang screen ini sangat terlihat jadi login gitu. Jadi login page. Pastinya kita butuh CTA button nih gitu. Jadi karena kita butuh CTA button, kita tinggal klik aja nih, klik sampai kursornya mengarahkan ke rectangle yang tadi kita bikin. Kemudian mungkin bisa ditarik, tahan, geser ke luar dari frame ini. Kenapa? Karena biar ini udah nggak ke grouping nih. Karena kalau kalian nggak geser keluar dari frame, dia masih dalam satu grup ini, jadi ribet nanti gantinya. Jadi kalau kalian mau ngambil yang di dalam komponen, kalian klik dulu, pastiin bahwa komponen itu yang udah terklik ya. Nah terus tinggal diklik aja, klik option kalau di MacBook, tahan, keluarin. Untuk tahap selanjutnya kita kasih warna nih buttonnya. Fill-nya kita kasih biru. Kemudian kita bakal kasih
teks untuk buttonnya juga nih, apa, login. Ya, login. Login, kita ganti warnanya jadi putih. Kemudian kita pakai medium. Nah, gini ya guys. Kemudian jangan lupa selalu di grouping ya, biar nggak mencar-mencar. Kemudian masukin, taruh ke dalam frame, dikasih margin 15 kayak biasa gitu ya. Oke, nah terus kurang apa lagi nih? Pastinya kalau kita mau login, kadang kan kita lupa password nih kalau kita mau login ke suatu apps gitu. Jadi buatin lupa passwordnya, teksnya kita buat ya, ini lupa password. Oke, kita kasih reguler aja. Nah terus kalau misalnya kayak gini kan, kalau kita kasih teks gini aja user mungkin kurang ngeh nih bahwa oh ini teks bisa diklik nggak ya gitu. Dia akan bertanya-tanya nih ketika dia melihat desain kayak gini. Jadi ada baiknya ini dibikin kontras. Teks ini dibikin berbeda warna biar user tuh ngeh bahwa oh ini bisa diklik loh. Mungkin kita bisa kasih warna biru nih gitu. Kita kasih marginnya 15 juga. Nah, kalau kayak gini sih sebagian orang udah common nih bahwa oh ini ternyata emang bisa diklik loh gitu. Gitu ya. Nah, lanjut setelah itu kita butuh apa lagi? Oke. Biasanya kita pengennya tuh login nggak harus ngetik-ngetik email. Kita pengennya langsung aja nih login pakai Google atau pakai Facebook gitu. Ya udah, kita tinggal buat aja. Kita bisa tarik nih button yang ini ke bawah atau kita duplikat sama aja. Dan kita kasih margin misalnya kita kasih 25 misalnya. 25, kemudian teksnya kita ganti masuk dengan Facebook. Lalu kita copy lagi nih, kita mau dengan Google juga. Kemudian kita ganti nih, masuk dengan Google. Oh ini F-nya harusnya kita gedein. Oke, nah menurut kalian ini button perlu diganti nggak warnanya? Apa mau gini aja? Ayo, masih banyak yang bingung ini perlu diganti nggak ya? Perlu. Jadi jangan sampai ada button yang sama di dalam satu page yang ngebuat orang bingung gitu bahwa ini kok button sama semua ya. Jadi user tuh bakal bingung dia harus klik yang mana gitu. Jadi ada baiknya kita ganti warnanya nih. Pertama-tama Facebook dulu. Mungkin kita bisa eyedropping, ganti warnanya dengan ini. Oke, nah Google kita bisa ganti putih ya. Tapi teksnya kan hilang nih. Kita undo dulu nih, Ctrl Z, Command Z kalau dia. Kita ganti mungkin teksnya untuk masuk dengan Google kita ganti jadi hitam. Kemudian baru nih fill di button kita ganti jadi putih. Nah, begitu nih guys. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak nih ngeliatnya kan user. Nah, kemudian gue udah nyiapin icon nih yang bakal kita pasang di button ini. Gunanya buat lebih menciri khasin sama biar lebih common si user ngelihat bahwa oh ini Facebook ya, oh ini Facebook loh gitu, ini login Facebook nih, ini loh gitu. Jadi mereka langsung ngerti gitu. Oke, ini kita kasih 11 marginnya ini juga kita kasih 11. Oke, nah ini kan udah enak ya dilihatnya ya, pasti dibandingkan tadi. Lalu mungkin biar lebih rapih nih kita kasih line antara lupa password ke button yang bawah. Kita bisa ketik L atau tekan L pada keyboard untuk menampilkan line, kemudian klik atau tarik ya. Ketik L, kemudian tarik nih biar jadi line gitu kan. Nah, terus kita butuh ukurannya berapa? Ukurannya 345. Oke, nah karena kita mau marginnya kiri kanan 15. Kita bisa ganti fill warnanya, stroke-nya jadi yang ini, ya abu-abu muda. Nah, itu ya. Mungkin ini kita kasih jarak 25, oke.
button ini juga kita blok, kita kasih margin 25 juga. Oke, nah gitu ya. Nah terus apalagi nih yang kita butuhin? Kalau kayak gini masih kurang afdol nih, karena kenapa? Belum ada sign up. Jadi kalau si user udah punya akun gimana? Masa dia harus login lagi? Oke, sekarang kita buatin teksnya. Itu apa? Misalnya sudah punya akun, tanda tanya, masuk, gitu ya. Kita tarik, kita taruh di bawahnya. Oke. Nah, sekarang gini, ini sama kayak yang tadi nih, karena belum terciri hasil bahwa ini bisa diklik. Kita pertama ganti dulu jadi medium, kemudian masuknya kita ganti warna aja nih, biar si user ngeh bahwa ini bisa diklik gitu ya. Oke, kita ganti warna. Nah, kayak gini ya, terus kita pindahin dia jadi center. Nah, oke. Nah, terus kayaknya nih ya, ini masih terlalu tebal nih. Ketebalannya mungkin menurut kalian gitu ya. Kita ganti aja jadi light. Ini juga terlalu tebal nih. Oke, kita bisa ganti sama light. Ini juga teksnya terlalu tebal, kita ganti sama light. Gitu ya. Jadi kalau emang kalian ngerasa bahwa oh ini terlalu tebal, dan mungkin kalian bakal ngerasa bahwa user bisa jadi terlalu fokus ke CTA yang ini karena ini benar-benar sangat kontras gitu sama yang atas. Jadi lebih baik kalau kayak gitu kita perkecil aja kemungkinan bahwa si user terlalu fokus di situ. Mungkin salah satu caranya kalau teks bisa kita lebih lightin lagi gitu ya. Jadi jangan dikasih bold banget. Nah, yang selamat datang ini kayaknya kurang gede nih. Jadi kita bisa tambah juga misalnya 18. Kemudian kita center lagi. Dan kita lihat nih jaraknya. Mungkin bisa kita bikin 40 mungkin ya. 40. Oke. Nah, ini ke atas bisa kita bikin 50. Nah, oke, ini udah jadi nih sebenarnya login screen kita. Mungkin kita mau detailin lagi nih login screen-nya. Caranya gimana nih detailinnya? Oke, ini kita copy aja, klik frame-nya, kita copy ke samping kanan. Button yang ini kita disable. Kenapa? Karena kita belum ngetik nih, masukkan email sama masukkan passwordnya. Masa buttonnya udah aktif gitu kan? Jadi fill-nya kita ganti, kita eyedropping aja, kita pakai yang ini. Oke. Terus di kanan, di page yang satunya, kita udah ceritanya, kita udah masukin email nih. Kita bikin emailnya, misalnya Rido Satria @gmail.com. Nah, terus passwordnya kita bikin misalnya bintang-bintang aja. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke. Dan mungkin karena ini konten yang penting untuk dilihat dan perlu di-highlight, kita bisa ganti nih warnanya jadi hitam. Kita eyedropping ke warna yang udah kita buat tadi. Nah, gitu ya. Sip. Karena kita udah nulis emailnya dan nulis passwordnya, atau udah ngetik emailnya dan passwordnya, otomatis buttonnya nanti bakal nyala dan kita bisa login gitu guys. Jadi mungkin sekian dulu nih video kali ini. Kita udah bikin sign in screen, dan video selanjutnya kita bakal bikin sign up screen gitu. Jadi tetap pantengin terus. Kalau suka di like, nggak suka di dislike, dan kalau emang mau share silakan, dan subscribe juga nggak apa-apa. Thank you very much guys, see you.